Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini video yang Bu Nani bikin baru saja Bu Nani bikin. Jadi tadi kepikiran bagaimana caranya mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Terus akhirnya Bu Nani bikin video aja deh gitu. Jadi nanti anak-anak silakan komentar ke Bu Nani ya. Mengenai video ini, siapa tahu dari penjelasan Bu Nani kali ini anak-anak ada yang kurang paham atau bingung, jadi nanti silakan komentar ya. Bab 1 yang kita pelajari itu dulu tentang flora, fauna, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, bisa dilihat di sini. Menggambar flora, fauna, dan alam benda itu ada objek, kemudian komposisi, ada teknik, dan pengertian menggambar. Ini tadi Bu Nani sudah bikin coret-coretan. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian gambar. Gambar itu kalau di buku kita merupakan bahasa pertama yang dikenal manusia. Bisa juga anak-anak menjawab, gambar merupakan perpaduan dari titik, garis, bidang, dan warna. Itu kemarin juga benar semua jawabannya. Kemudian yang kedua, pengertian gambar. P ini pengertian ya, pengertian menggambar. Kemarin banyak sekali anak-anak yang menjawab dengan baik. Bisa didapatkan dari buku atau internet. Nah, menggambar ini lebih singkatnya merupakan mengekspresikan diri, kegiatan mengekspresikan diri kita. Nah, kemarin Bu Nani memberikan contoh kalau seandainya anak-anak pas hatinya itu lagi galau, susah, kemudian menggambarnya itu anggap aja mungkin gambar itu mencoret-coret, melungker. Soalnya gambar itu menunjukkan pikirannya itu sedang ruwet. Atau mungkin kalau pas senang, hatinya bahagia, habis ketemu si dia itu menggambarnya bagus, menggambar lope-lope gitu kemudian dikasih warna merah. Nah, itu merupakan ekspresi dari perasaan kita, dari diri kita. Nah, kemudian dari bab 1 ini yang dipelajari ada objek gambar, komposisi gambar, teknik menggambar. Objek gambar ini dibagi menjadi 3, flora, fauna, dan alam benda. Flora dari tanaman atau tumbuhan, fauna dari hewan, alam ya dari pemandangan kita yang diciptakan Allah ini ya. Kemudian kalau benda yang ada di sekitar kita. Ini contohnya kemarin Bu Nani memberikan contoh itu tentang, bentar ya Bu Nani kasih lihat gambarnya. Dari flora kan bunga, kemudian fauna. Nah, ini yang benda dan ini yang alam. Nah, Bu Nani memberikan contoh ini Bu Nani ambil dari internet semua, tidak ada yang menggambar sendiri. Kemudian yang kedua ada komposisi, prinsip dalam menggambar. Ini ada komposisi simetris dan komposisi asimetris. Bisa dilihat di buku kita, buku anak-anak. Kalau seandainya komposisi itu dibagi menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. Kalau simetris itu menunjukkan objek di bagian kanan dan kiri itu sama. Tapi kalau asimetris, objeknya dari bagian kanan dan kiri itu tidak sama. Bisa dilihat di gambar ini, antara sisi kanan dan sisi kiri ini itu adalah sama. Tapi kalau yang asimetris itu objeknya antara kanan dan kiri nggak sama. Bu Nani kasih contoh gambar yang ini, antara maksud saya bagian kanan dan bagian kiri nggak sama kan. Nah, itu namanya asimetris. Kalau simetris itu kanan dan kiri sama. Nah, itu adalah singkatnya dari komposisi
simetris dan asimetris. Kemudian ada teknik menggambar. Nah, teknik menggambar ini anak-anak harus kalau menggambar itu diperhatikan. Jadi kalau yang gambar ini sampean anggap aja pengen gambar bunga, maka sampean boleh membawa langsung objeknya, kemudian dilihat bagaimana polanya. Jadi anak-anak membuat pola dulu sebelum menggambar dari suatu objek. Kemudian anak-anak kalau seandainya sampean mau menggambar itu tekniknya kan tadi Bu Nani bilang ada polanya. Boleh juga dalam teknik menggambar diberi yang namanya, sampean ingat nggak kalau seandainya pas SD itu ditanya background itu sampean jawabnya di blok. Nah, dalam menggambar juga memberikan background atau latar belakang itu juga merupakan teknik dalam menggambar. Kemudian dalam menggambar juga harus diperhatikan tadi yang komposisinya tadi ya, simetris sama asimetris tadi. Nah, kemarin kan Bu Nani minta anak-anak menggambar bunga atau hewan ya, kemarin Bu Nani lupa. Nah, itu dilihat antara sisi kanan sama sisi kirinya sama atau berbeda. Kemudian dalam menggambar juga anak-anak boleh memberikan warna. Warna ini ada yang hitam putih atau arsiran, diberikan arsiran itu ya. Arsiran itu gunanya untuk memberikan kesan 3 dimensi. Kemudian kalau warna itu akan memberikan kesan lebih menarik. Nah, penggunaan background atau di blok tadi juga akan membuat gambar lebih menarik, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah alat dan media gambar. Seperti contoh dari HP-nya Bu Nani ini, ada pewarna, kertas, pensil, penghapus, ballpoint, atau mungkin krayon. Nah, anak-anak juga dalam menggambar harus memperhatikan alat dan media gambarnya disiapkan dengan baik. Kemudian objek gambarnya juga disiapkan. Nah, tadi di halaman pertama, maksud saya halaman kelima. Di sini dijelaskan bahwa menggambar itu melibatkan aktivitas fisik dan juga mental. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas fisik ini adalah tadi yang Bu Nani bilang, sampean gambar harus mempersiapkan alat dan bahannya dengan baik. Kemudian sampean menggambar menggunakan tangan kalian kan tentunya. Kemudian menggunakan ingatan. Nah, ingatan ini ingatan sih, imajinasi, angan-angan. Kalau angan-angan itu dilakukan seandainya sampean tidak ada objeknya. Tapi kalau seandainya ada objeknya ya tinggal lihat langsung aja. Tapi kalau yang angan-angan itu yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas mental ini ya. Aktivitas mental ini yang dimaksudkan adalah contoh sampean mau menggambar tadi badak bercula satu, nggak mungkin kan sampean mendatangkan objeknya. Nah, itu sampean harus mungkin lihat gambarnya dulu, kemudian diangan-angan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi ya, di alat dan media gambar ini, jadi anak-anak kan tahu ya kalau media yang dipakai untuk menggambar itu ada yang dari bahan alami sama dari bahan buatan manusia. Kalau yang bahan alami itu contohnya pewarna yang didapatkan dari hasil mungkin daun. Kalau pengen warna hijau bisa menggunakan pandan atau bayam kan menghasilkan warna hijau ya,
atau warna oranye dari wortel. Nah, seperti itu bahan alami. Ada juga yang menggunakan dari bahan buatan pabrik. Bahan buatan manusia itu contohnya ya krayon, cat air, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari sini berarti hutangnya Bu Nani menjelaskan ke kalian mengenai bab 1 flora, fauna, dan alam benda sudah lunas ya. Mulai dari pengertian gambar, pengertian menggambar beserta contohnya, kemudian objek gambar beserta contohnya, komposisi menggambar beserta contohnya, dan teknik alat dan bahan beserta contohnya tadi. Ini alat dan bahan ini ada pensil, penghapus, warna, krayon, dan lain-lain itu ya maksudnya. Berarti Bu Nani sudah lunas menjelaskan ke anak-anak. Nah, dari penjelasan ini anak-anak silakan komentar nanti di grup ya, di komentar penjelasannya Bu Nani itu kurang paham atau membingungkan atau bagaimana, seperti itu ya. Terima kasih sudah melihat videonya Bu Nani. Bu Nani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.